yang berseri, yang tidak segera terselesaikan, itu yang menjadi ujung bermasalahnya. Semuanya akan coba kita bahas, termasuk juga prediksi PKB di pemilu 2014 ini. Dan saya sudah bersama ketiga narasumber saya di sore hari ini. Yang pertama, Assalamualaikum, ada Bapak Thoriq Lohak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping Pak Thoriq sudah hadir juga Ibu Ani Maslahah. Assalamualaikum Bu Ani. Iya, lebih lengkapnya juga ada Pak Ahmad Bubi. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Nanti kita bersama akan coba membahas tentunya pemirsa, dan nanti di segmen ketiga saya akan undang Anda ya. Nanti kita akan bersama-sama di line telepon 5660109. Tapi nanti di segmen ketiga. Saya akan ke Pak Thoriq dulu. Kalau saya sudah sedikit tadi menggambarkan bagaimana dari tahun 2004, 2009 sampai dengan prediksi di 2014 nanti Pak Thoriq. Sebenarnya apa sih yang terjadi dalam tubuh PKB yang sekarang ini Pak? Secara historis saya kira semua sudah banyak yang tahu ya, apalagi di Jawa Timur, bahwa PKB ini didirikan oleh para warga Nahdlatul Ulama yang waktu itu juga sebagian besar masuk dalam jajaran kepengurusan struktur di pengurus Nahdlatul Ulama, baik di tingkat PBNU, di tingkat PWNU, di tingkat PCNU, hampir secara keseluruhan. Jadi DPC PKB itu dibentuk oleh PCNU, DPW PKB dibentuk oleh PWNU waktu itu awal-awal. Satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan kalau itu ya Pak ya? Satu yang tidak bisa dipisahkan. Itu secara historis. Okay. Nah, dalam hal politik saya kira dengan berjalannya waktu ada banyak dinamika yang kami alami di PKB. Kami merasakan betul betapa luar biasanya dukungan warga NU waktu itu ketika pemilu 99, sehingga kami mencapai hampir 40% di Jawa Timur. Pemenang pemilu waktu itu PKB di Jawa Timur. Di Jawa Timur, betul sekali. Beranjak ke 2004, kami juga masih cukup signifikan waktu itu. Katakan cukup berjaya juga ya? Iya, menjadi pemenang di Jawa Timur waktu itu. Nah, kami mengalami hal yang menurut kami ini adalah goncangan dinamika yang sangat perlu kami evaluasi soal hasil pemilu 2009 yang lalu. Betul sekali. Kami mengalami konflik yang tidak berkesudahan, kami mengalami problem internal yang juga masih terasa sangat menjadi problem dasar dalam politik kami. Karena antar teman, antar sahabat, antar kepengurusan belum ada kedewasaan politik. Kami sadar bahwa partai PKB tidak cukup punya waktu yang kuat, cukup waktu yang lama untuk melakukan proses dinamisasi di internal. Kami sadar bahwa ada banyak partai lain yang cukup lama berkembang sehingga dinamika internalnya cukup bisa dewasa. Kami sadar betul bahwa kami masih mengalami perlu pendewasaan politik yang cukup. Nah, oleh karena itu, saya kira 2009 ini adalah masa di mana kami harus dievaluasi, waktu di mana kami harus melakukan introspeksi diri. Dan saat ini 2014, kami sadar betul bahwa konflik, perbedaan internal yang cukup tajam, ada potensi perbedaan yang kuat misalnya di internal, kami akan segera selesaikan secara internal. Oke, baik. Secara internal sebenarnya sudah adakah satu perubahan Pak kalau dibandingkan dari 2009 ke persiapan menuju 2014 ini, termasuk juga terobosan baru agar masyarakat bisa paling tidak tetap menerima PKB lah sebagai partainya masyarakat Jawa Timur? Ya pasti, kami sadar betul bahwa jauh berbeda proses politik ketika mulai 99 ya, 99, 2004, terus 2009 sama hari ini 2019. Beda sekali. Kami 99 itu ada banyak orang yang luar biasa membantu PKB, bahkan karena semangatnya ideologis NU waktu itu. Semua mendukung 100%, mengeluarkan semua potensinya, baik materi, tenaga, pikiran, semua masyarakat. Karena untuk ada satu jaminan untuk loyalitas ke partai itu ya. Pun demikian di 2004 masih terasa euforia itu. 2009 kami merasakan betul bahwa kami ada sahabat kami di partai yang lain, ada sahabat kami yang juga menjadi sudah mulai terpecah belah di sana. Hari ini saya kira semangatnya 2014 ini adalah satu-satunya partai yang tegas dan berani bahkan secara historis menjadi bagian dari politik Ahlussunnah wal Jamaah hanya PKB. Oke, baik. Dan itu tidak boleh hilang dari bumi Indonesia. Oke, baik. Saya akan langsung menuju ke Pak Ahmad. Ini di sini Bapak terpilih sebagai dosen
Yayan Sunan Ampel. Kira-kira Bapak, kalau Anda menjabarkan paling tidak sebagai ya orang yang bisa lebih netral memandang konflik internal yang ada, menurut Bapak seperti apa sih? Sebelumnya saya revisi IAIN menjadi Ya, UIN Sunan ya. Ampel sekarang ya. Sebelum lebih jauh, mungkin saya lebih pada historis PKB dulu. Ya. Dan historis bangsa ini, bahwa yang tidak bisa kita lepaskan adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya Jawa Timur ini, tidak bisa dilepaskan dari kultur masyarakat NU. Artinya NU itu menjadi bagian dari bangsa ini. Ini menjadi suatu yang fundamen yang harus kita pahami. Nah, berangkat dari titik ini, tentunya dari sekian jumlah massa NU ini memang harus ada keterwakilan. Keterwakilan saluran politik. Nah, tentu saja kehadiran PKB ini saya harap ini menjadi sebuah manifestasi wujud keterwakilan atau wujud saluran politik dari masyarakat NU yang jumlahnya luar biasa di Jawa Timur ini. Nah, dari paparan Pak Thorik dan yang kita pahami bersama, 99 adalah masa keemasan PKB, kemudian 2004 masih berjaya, 2009 agak nyungsep ke bawah ya kan. Tapi ini menjadi pembelajaran bahwa kejayaan itu memang harus ada jatuhnya dulu. Nah, saya pikir ketika hari ini PKB sudah menurut beberapa media yang kita lihat atau pengakuan dari teman-teman PKB bahwa PKB hari ini zero konflik, ini menjadi titik tolak yang menjadi modal yang luar biasa. Untuk merebut kejayaan kembali tentunya ya. Kembali untuk khususnya di Jawa Timur yang menjadi sentral dari masyarakat NU atau PKB di seluruh Indonesia ini. Iya, sebenarnya saya sudah memiliki satu pertanyaan penting untuk Pak Ahmad, tapi sepertinya kita harus break dulu dan jangan beranjak dari tempat Anda pemirsa. Saya ingatkan kalau nanti di segmen ketiga Anda kalau sudah memiliki beberapa pertanyaan atau juga opini Anda bisa langsung disampaikan kepada ketiga narasumber saya. Dan sang pemimpin harus break, jangan beranjak dari tempat Anda, kita akan hadir kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami di program Sang Pemimpin dan saya akan kembali melanjutkan obrolan kita. Saya kembali ke Pak Thorik. Konflik internal dalam tubuh PKB itu dikatakan muncul pasca muktamar PKB yang di Semarang itu, Pak. Sebenarnya lebih karena perpecahan di awal itu atau memang seperti yang sudah Bapak ceritakan, ideologinya ada yang berubah seiring dengan perjalanan waktu, tentunya memiliki tujuan yang sedikit berbeda juga. PKB ini kan berdiri 98, kemudian ikut pemilu 99, kemudian jadi pemenang pemilu ketiga secara nasional dan menang di Jawa Timur. Sebenarnya konfliknya bukan dari Semarang, sebelum itu juga mengalami Berarti sebelum muktamar di Semarang itu dua kubu? Ya, semenjak Pak Matori Abdul Jalil, ya, kemudian ada Pak Alwi Shihab, terus kemudian ada konflik dengan teman-teman dengan Pak Khairul Anam, dan seterusnya. Nah, sadar bahwa kami belum punya waktu yang cukup untuk kami dewasa. Sadar bahwa kami ini masih melakukan pendalaman terkait dengan potensi politik internal. Karena sebelumnya kami ini orang-orang yang tidak paham politik secara praktis, bagaimana pengaruh eksternal, bagaimana menyelesaikan dinamika internal yang penuh dengan kepentingan. Nah, kami sadar itu menjadi hal yang luar biasa, kami harus belajar. Tapi selesai sudah. 2019 ini zero konflik. 2014 ini zero konflik. 2014 ini semua konsolidasi. 2014 ini kami memulai dengan semua itikat yang luar biasa. Semua potensi PKB berjalan dengan maksimal. Perempuan-perempuan PKB berjalan dengan maksimal. Konsolidasi kami jalan. Hubungan harmonis kami kembali kita rajut dengan seluruh potensi NU yang ada di masyarakat. Kalau Pak Thorik sempat menyebutkan di 2014 ini zero konflik. Bagaimana ini saya coba mengutip satu informasi yang saya dapatkan dari merdeka.com. Kalau ternyata di Jawa Timur itu kapan hari sempat ramai juga berita penyobekan baliho caleg PKB, Bapak, seperti yang ada di Surabaya dan juga di Malang. Karena ada sekelompok pengagum Gus Dur itu yang tidak terima kalau foto Gus Dur dijual untuk kepentingan politik. Karena kita sering tahu juga yang maju bersama Gus Dur dan sebagainya. Ya, saya kira itu bukan dinamika internal, bukan konflik internal, bukan perbedaan di internal.
Saya kira ini adalah dinamika yang menurut kami perlu dicermati lebih dalam. Oke. Saya yakin itu bukan dari internal. Sebegitu Itu dari eksternal. melekapkah Bapak sebenarnya sosok Gus Dur dalam tubuh PKB? Iya, bagi PKB Terus sudah diputuskan di DPP bahwa Gus Dur adalah Rais Akbar bagi PKB. Oke. Gus Dur adalah Dewan Syuro Abadi bagi Oke, PKB. oke. Gus Dur adalah Dewan Syuro Kubro yang ada di PKB. Nah, oleh karena itu seluruh semangat Gus Dur diminta atau tidak diminta akan terus kami perjuangkan. Oke. Seluruh nilai Gus Dur dipaksa atau tidak dipaksa kami akan terus perjuangkan. Kesan yang tampil di masyarakat itu seakan-akan memang banyak atau ya beberapa lah partai politik yang berebut ketokohan Gus Dur itu tadi. Apakah sebenarnya paling tidak bisa lebih realistis lagi untuk menggunakan nama-nama itu tadi, Bapak? Saya kira Gus Dur hari ini sudah milik bangsa. Oke. Gus Dur hari ini sudah milik semua masyarakat Indonesia. Jadi Bahkan sebenarnya dunia. siapapun boleh ya Bahkan menggunakan dunia. itu. Oke. Nah, menurut kami, menurut PKB, Gus Dur pendiri partai ini dan Gus Dur tidak pernah mendirikan partai lain. Dalam setiap acara, apapun acara yang ada di PKB, kami selalu Fatihah kepada Gus Dur. Dimulai dengan Fatihah kepada Gus Dur. Setiap acara-acara internal PKB, kami selalu berdoa untuk Gus Dur. Kami selalu menyampaikan doa tahlil kepada Gus Dur. Nah, saya kira itu tidak ada di partai lain. Oke, bagaimana komentar Anda tentang pihak keluarga yang sebenarnya menyayangkan kalau itu dilakukan tanpa seizin dari keluarga, Pak? Nah, saya kira kita menghormati. Menghormati keluarga Gus Dur, menghormati seluruh teman-teman yang mencintai Gus Dur, karena kami juga mencintai Gus Dur. Oke, baik. Karena kami ini bisa melakukan langkah-langkah politik, karena kami ini bisa eksis dalam konteks politik ya karena Gus Dur, bukan karena siapa-siapa. Baik, Bu. Nah, Ya. karena itu maka kami juga melakukan langkah-langkah yang secara ideologis kami akan terus memperjuangkan nilai Gus Dur. Dan mari kita berkompetisi kalau ada partai lain yang mau melakukan langkah-langkah untuk melakukan perjuangan politik Gus Dur. Mari berkompetisi dengan kami. Oke, kalau memang seperti itu, kenapa tidak terjalin satu komunikasi yang bagus? Karena beberapa saat yang lalu saya juga sempat ngobrol dengan salah satu partai Islam yang justru mengatakan suara keluarga Gus Dur sudah mulai mengarah ke sana, Bapak. Iya, tidak apa-apa. Soal itu tidak apa-apa. Tidak jadi persoalan. Jadi, tapi yang harus kita tanamkan adalah kalau kemudian Gus Dur ini punya nilai-nilai yang luhur, kalau kemudian Gus Dur ini punya nilai-nilai yang luar biasa, pluralismenya, demokratisnya, mari kita bersama-sama meneruskan perjuangan Gus Dur ini berkompetisi. Siapa yang menang berkompetisi untuk memperjuangkan nilai-nilai Gus Dur. Nah, mari kita berkompetisi. Karena kami akan sangat bahagia bila nilai-nilai Gus Dur itu juga dipakai oleh partai lain. Kami akan sangat bahagia, sangat merespon positif apabila nilai-nilai Gus Dur juga bahkan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pluralismenya, menghargai perbedaan agama, menghargai perbedaan yang ada. Oke, baik. Sebenarnya saya tadi mau ke Bu Ani, tapi sedikit biar tidak terpotong, saya akan ke Pak Ahmad kembali. Sebenarnya seberapa penting sih Pak, atau tidak pengaruhnya tentang ketokohan itu tadi? Apakah memang itu masih menjadi faktor utama? Oh iya, di Indonesia itu salah satu negara yang memiliki ciri yang menurut Weber itu menganut, kalau menurut teorinya Weber, Max Weber salah satu tokoh sosiolog, itu ada namanya otoritas karismatik. Jadi karisma itu menjadi hal yang sangat penting di Indonesia. Soekarno, Gus Dur, dan tokoh-tokoh yang lain. Artinya wajar jika kemudian dari sisi politik Gus Dur itu diperebutkan selain oleh PKB, itu partai-partai lain berusaha mencuri hati para keluarga Gus Dur atau simpatisan Gus Dur atau lebih umum masyarakat NU. Tetapi menurut saya perjalanan waktu atau track record selama ini itu seharusnya menjadi catatan bagi konstituen atau masyarakat NU. Kalau hari ini orang bisa mengklaim partai ini atau di luar PKB ya, ABCD ya, mereka juga direstui Gus Dur. Sekarang pertanyaannya adalah PKB juga harus membuktikan atau barangkali sudah dibuktikan siapa yang memperjuangkan madrasah, siapa yang memperjuangkan pondok pesantren, siapa yang memperjuangkan anak Ibnu Fatayat, ranting ya kan, muslimat, stakeholder NU itu. Maka kalau klaim-klaim itu saya pikir tidak cukup.
seharusnya kita masyarakat NU akan menilai sebetulnya siapa sih yang berhak memasang foto Gus Dur sebagai simbol dari NU, ketokohan NU itu sendiri. Oke. Nah, karena di sini ada banyak partai, tentu saja Pak Torik dan barisan di PKB akan membuktikan bahwa apakah mereka sudah memperjuangkan madrasah, pesantren, dan sebagainya. Begitupun orang yang menyerobot atau mengklaim gambar Gus Dur, apakah mereka juga memperjuangkan pesantren NU dan stakeholder NU itu sendiri. Ya, Bapak sebenarnya kalau dibilang siapa yang lebih berhak untuk memakai nama Gus Dur dan sebagainya, kita tidak menutup mata kalau sebenarnya ketika Gus Dur masih ada pun sudah ada perpecahan di sana, dan itu menandakan ada yang bersama Gus Dur dan ada yang tidak, Bapak. Itu kan sudah menjadi paling tidak satu gambaran kalau memang sebenarnya sudah terpecah dari awal ketika Gus Dur sudah masih ada pun. Ya, di dalam sebuah komunitas atau kelompok, faksionalisasi atau pengelompokan itu pasti ada. Dan itu bagian dari dinamika politik. Seluruh partai politik, seluruh komunitas sekecil apapun itu pasti ada pengelompokan dan blok-blok, tergantung bagaimana setelah ini atau sejak 2009 PKB sudah melakukan konsolidasi itu. Dan perpecahan itu bagian dari dinamika politik. Tanpa pengalaman itu mereka tidak akan mampu. Ya, nanti kita bisa lanjutkan kembali. Kita masih break sebentar. Sang pemimpin akan hadir kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya baik pemirsa, kembali kita di Sang Pemimpin, dan sekarang saatnya buat Anda yang ingin mengajukan pertanyaan Anda atau juga memberikan opini Anda, line telepon di 5660109, saya nantikan Anda di sana. Saya sekarang beralih ke Bu Ani. Ibu, kalau kita ngobrol lebih realistis lagi, karena tadi zero konflik juga sudah mulai dari nol untuk PKB, siap untuk merebut kembali masa kejayaan tadi, kira-kira bentuk atau juga program seperti apa yang sudah dipersiapkan di tahun 2014 ini, Bu? Iya. Pertama, yang pasti parameternya konsolidasi antara internal baik partai maupun dengan banam-banamnya. Dalam hal ini ada PPKB yang membidangi kelompok perempuan, ada juga Garda Bangsa yang membidangi kelompok muda, ada juga Gemasabah yang berkutat pada kemahasiswaan. Selain itu kita sudah lakukan konsolidasi dengan stakeholder, salah satu elemen di Nahdlatul Ulama dengan badan otonomnya. Dalam bentuk konsolidasi keorganisasian ya, dalam bentuk sharing program yang melalui pintu PKB secara nasional, utamanya di Jawa Timur, ini sudah dilakukan oleh PKB yang sebenarnya bukan pada saat-saat ini aja, tetapi core-nya sudah pada tahun 2000-an. Jadi ketika 99 PKB sempat menjadi urutan ketiga, kita sudah lakukan jejaring program-program terhadap semua masyarakat, terutama kelompok perempuan. Itu. Maka kemudian ketika 2014 ini kondisi PKB semakin solid dengan adanya program-program itu, maka kita yakini bahwa kesulitan itu pasti akan terjawab di tahun 2014. Kita akan bisa meraih lagi untuk bisa lebih merebut kembali hati masyarakat Jawa Timur. Itu ada satu program khusus, khusus yang itu lebih general, Ibu, tidak hanya untuk para perempuan saja. Iya. Mungkin karena masyarakat sekarang lebih realistis ya, butuh sesuatu yang langsung menyentuh pada ekonomi atau apa gitu. Mungkin masyarakat sudah tahu semuanya ya, pada 1 bulan yang lalu pemilik Lion, dalam hal ini Pak Rusdi Kirana yang sudah masuk bergabung dengan PKB, salah satu program yang utama yang harus direalisasikan tahun 2014, bahkan diawali pada bulan Maret ini, adalah ekonomi kerakyatan dengan angka 1 triliun itu akan diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya adalah warga Nahdliyin. Itu saya pikir adalah program konkret yang untuk menjawab
salah satu upaya peningkatan kesejahteraan adalah melalui ekonomi kerakyatan itu. Oke, baik. Kita terima dulu, sudah ada yang menunggu di line telepon kita. Halo, assalamualaikum sang pemimpin. Waalaikumsalam. Iya, baik. Bapak feedback di sini mungkin bisa lebih dikecilkan volumenya. Dengan Bapak siapa ini? Dari Haji Samsul, Probolinggo. Bapak Haji Samsul. Monggo silakan Bapak. Iya. Assalamualaikum Pak Malik Harmain. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja Bapak bisa lebih singkat. Iya. Saya kan pendukung Pak Malik Harmain. Bagaimana sekiranya DPR Pusat itu bisa tambah lebih banyak dari PKB. Karena saya juga penyetus partai PKB dahulu. Dan lagi jangan hanya cabang yang diberi mobil, Malik, juga MBC. Saya juga pengurus MBC Maron ini harus diberi fasilitas juga. Dan Bapak Malik Haromin ini insya Allah 99% jadi. Baik, itu saja Bapak. Iya. Terima kasih untuk opini yang sudah diberikan. Walaupun samar-samar kita dengarkan, mungkin Bapak bisa langsung ditanggapi. Saya sampaikan salamnya ke Pak Malik Haramain dari Pak Haji Samsul. Ya, Pak Haji Samsul di Probolinggo. Saya kira itu fakta yang tidak terbantahkan bahwa kami semua ini sedang bergerak untuk bagaimana bersinergi dengan NU, program-programnya, kegiatan-kegiatannya. Tadi juga sudah disampaikan ada NU yang sudah dikasih mobil. Bukan soal ngasih mobilnya, tapi sekian waktu yang selama ini kita terbelenggu dengan problem internal sehingga tidak pernah punya pikiran yang lebih masif terhadap bagaimana program NU. Kami hari ini 2009 ke 2014 cukup luar biasa kami bisa memikirkan bagaimana pemberdayaan kepada NU, bagaimana ekonomi NU bisa lebih disinergikan dengan kami. Karena yang pasti akses pemerintah itu ya partai. Akses untuk mendapatkan budget anggaran, karena budget anggaran itu ada di pemerintah ya partai. Melalui fraksi misalnya. Nah, kami misalnya sekarang sedang bahkan sudah memutuskan rumusan terkait dengan khidmat PKB kepada NU. Khidmat PKB kepada NU ini adalah khidmat anak kepada orang tua. Kami tidak berharap yang macam-macam lah. Pokoknya kami sebagai anak ingin berbakti, berkhidmat kepada orang tua yang telah melahirkan kami, karena PKB tidak akan ada tanpa NU misalnya. Nah, salah satunya adalah terkait dengan sinergi program yang fokus kepada orientasi pemberdayaan masyarakat NU. Satu misal, dalam konteks program di pemerintah, kami akan mengakses dan memfasilitasi NU untuk mendapatkan program-program yang bisa disinergikan dengan NU, baik di tingkat Jawa Timur maupun di tingkat cabang maupun di tingkat kecamatan MWC. Nah, kami punya 14 bupati wali kota, kami punya 7 wakil bupati, wakil wali kota. Nah, itu akan kita sinergikan semuanya, khususnya di Jawa Timur. Kami juga punya sekitar hampir 500 anggota fraksi di DPRD masing-masing, termasuk DPRD provinsi. Nah, itu akan kami sinergikan dengan luar biasa untuk kemudian sistem khidmat PKB kepada NU ini bisa tersistematikan dengan baik, terstruktur dengan baik, sehingga tidak menumpuk di satu tempat. Program itu seringkali yang selama ini kita evaluasi adalah sering menumpuk di satu tempat sehingga ada tempat yang lain tidak terkondisikan program. Pacitan misalnya, itu sama sekali tidak atau bahkan kekurangan fasilitasi program dari NU maupun PKB. Nah, oleh karena itu dengan sistem ini semua nanti akan terfasilitasi dengan baik, karena nanti akan ada semacam musyawarah tingkat pimpinan begitu antara PKB Jawa Timur dengan struktur atau fungsi-fungsi atau tim yang ada di PWNU misalnya untuk melaksanakan skema yang lebih merata terhadap program kepada NU, sehingga kami di PKB ini bisa mengukur mana sih program NU yang masih belum tercover, mana sih pemberdayaan NU yang perlu sentuhan lagi lebih dalam, atau mana sih prioritas program-program NU yang perlu kami support lebih misalnya. Nah, itu akan kami diskusikan secara mendalam di situ. Sebenarnya itu dalam rangka untuk merebut kembali atau seperti apa sih Pak terkait dengan rasionalisasi antara PKB dan juga NU? Apalagi ini bukan soal merebut, ini khidmat. Khidmat sudah ini kami atur
lakukan kepada NU, kami sampaikan kepada NU tanpa berpikir apapun. Oke, baik. Ini bakti kami. Kira-kira prediksi Anda, apa yang akan langsung bisa berubah ketika itu sudah mulai dilakukan oleh PKB, Pak? Nah, saya kira ini juga sudah jalan. Program ini sekian waktu sudah jalan, tapi masih belum terskema dengan baik. Oke. Sporadis. Oke. Saya misalnya mendapatkan hak budget untuk melaksanakan program, tetapi masih terkesan menumpuk di beberapa tempat misalnya, sehingga kurang merata. Ketika ada tadi penyampaian dari teman-teman MWCNU misalnya, di sini masih belum tersentuh program. Iya, ya, memang karena kami belum punya skema yang baku. Bagaimana menstimulasi antara satu program dari sekian potensi politik kami kepada NU. Baik, ya. Saya misalnya sudah membantu teman-teman di tingkat MWC misalnya. Ada teman lainnya juga ikut membantu, padahal sama-sama PKB. Mestinya tidak boleh. Harus disebarkan, harus dilakukan penyebaran yang lebih luas. Baik, Pak Tarik, harus saya potong dulu, nanti bisa kita lanjutkan kembali. Kita beri sebentar pemirsa, dan sesaat lagi line telepon di 5660109. Anda bisa coba di sana ya. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami di program Sang Pemimpin, dan saya ingatkan kembali kalau kesempatan Anda untuk bisa bergabung di line telepon hanya di segmen ini saja ya, karena nanti di segmen yang terakhir Anda tidak bisa untuk coba ngobrol dengan ketiga narasumber saya. Bu Ani, kira-kira kalau kita melihat Anda pun yang sudah sempat menjadi pemimpin perempuan, kira-kira kalau kita melihat tidak semua para caleg perempuan itu bisa menyalurkan aspirasinya dengan bagus, apalagi menjalankan fungsinya dengan maksimal juga. Kadang-kadang ada juga yang justru berpendapat kalau caleg perempuan hanya sekedar menjadi hiasan, Ibu. Menurut Ibu, termasuk juga mengisi kuota 30% untuk PKB itu seperti apa? Ya, terus terang saya bersyukur ya masuk di PKB, karena saya melihat ketika tahun 2004, satu-satunya partai yang mengawali untuk afirmative action ya, lebih pada tindakan sementara untuk keterwakilan 30% itu justru di PKB. Jadi ketika pembahasan regulasi terkait dengan partai politik dan undang-undang pemilu untuk tahun 2008, persiapan 2009, di ADART PKB itu sudah mencantumkan lebih dulu, itu satu. Yang kedua, di PKB itu ada sistem rekrutmen dan penentuan caleg, itu ada namanya tim mantap, tim yang menetapkan ya urutan caleg. Satu-satunya partai yang sensitivitas gendernya tinggi itu hanya PKB. Apa buktinya? Bahwa dari mantap itu ada 5 orang itu harus ada keterwakilan perempuan, minimal adalah 1. Setidaknya mereka akan bisa mewakili para kaum perempuan. Sehingga saya kurang setuju ya kalau saat-saat ini bahwa perempuan sekedar pemenuhan kuota, karena faktanya terus banyakkah yang coba diperjuangkan oleh caleg perempuan sebenarnya? Iya. Perempuan PKB itu motor-motor. Iya. Terus awalnya seperti ini ya. Terus terang Mbak Eli ya. Saya di DPRD Sidoarjo kebetulan 2 periode dan ke depan ke DPRD provinsi. Oke. Satu hal, ketika tahun 2008 di Sidoarjo itu kerawanan pelecehan seksual, apalagi bandara di Sidoarjo, kemudian terminal juga di Sidoarjo, seringkali kasus-kasus yang menjadi korban adalah perempuan. Akhirnya Sidoarjo yang harus menangani dari berbagai penjuru kan seperti itu. Baik. Maka kemudian kita mencoba untuk membuat regulasi perda perlindungan penyelenggaraan perempuan dan anak, penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Itu luar biasa sengsaranya kala itu. Kenapa? Karena mindset teman-teman kita, kebetulan saya dari 45 saya baru 1, hanya 1 dari PKB perempuannya. Perjuangan yang sangat luar biasa saya pikir, karena hampir semua mindset teman-teman itu masih belum ada kesetaraan gender kala itu, karena dianggap dengan perda itu ada kekhawatiran banyak perempuan yang berani kepada laki-laki seperti itu. Berarti itu salah satu kesetaraan gendernya masih kurang tepat mungkin ya Bu ya? Kala itu masih belum, barangkali belum tidak terlalu seperti itu. Yang kedua, terus terang
Awal kami jadi di tahun 2004-2005 kita mencoba untuk penganggaran insentif guru. Alasan kami kala itu mengapa harus guru, karena mayoritas guru itu perempuan. Yang kedua, dari hasil statistik, data statistik, bahwa pada sisi perekonomian, pendidikan, kesejahteraan, perempuan masih second line. Maka kemudian kesejahteraan mereka harus kita topang melalui budgeting kan seperti itu. Itu kalau kita di tataran regional. Saya menambahi pendapat Pak Tori tadi bahwa seakan-akan khidmat PKB itu baru tahun 2014 sebenarnya. Sebenarnya terus terang saya juga pengurus Fatayat Mbak ya, di Jawa Timur saya bendahara. Saya tahu dan merasakan bahwa kebijakan DPP dalam hal ini PKB yang sudah sinergis dengan Banom NU dan Banom Perumahan NU terutama Fatayat itu sejak tahun 2000-an itu sudah kita banyak akses program melalui pintu-pintunya PKB, salah satunya Mbak Ida Fauzia itu kan ketua PP Fatayat. Kita mendirikan rumah pintar. Rumah pintar yang di situ ada perpustakaan, ada pemberdayaan ekonomi, kemudian juga keterampilan dan macam-macam. Yang intinya adalah peminteran kepada perempuan kala itu, karena memang yang perlu didongkrak adalah perempuan. Terkait dengan caleg sebenarnya Pak Ahmad, sebenarnya seberapa sah sih artis maju menjadi calon legislatif? Karena banyak yang justru beranggapan kalau artis tuh lebih kualitasnya juga masih dipertanyakan. Padahal di sini saya memiliki satu catatan juga, PKB itu punya 14 caleg artis dan kabarnya capresnya pun juga berasal dari sana. Mau silakan Pak. Jadi begini, itu merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Berapa menurut Anda? Sebentar, apakah artis, apakah petani, apakah buruh, itu adalah hak. Persoalannya sekarang yang sering disorot oleh masyarakat adalah kapabilitas. Bahkan tidak semua artis sebetulnya, banyak juga anggota dewan yang bukan artis, tetapi karena tidak artis tidak disorot oleh media. Karena artis sehingga kepopularannya tadi ya? Iya, karena popularitas kemudian tidak terlalu pintar maksud saya sebagai anggota dewan, akhirnya menjadi sesuatu yang minor di masyarakat. Nah bagi saya sebetulnya hak konstitusional oke lah silakan. Kalau memang dia dipilih kan itu sah-sah saja. Kalau masyarakat pintar ya jangan milih hanya sekedar yang populer saja. Syukur-syukur kalau populer kemudian pintar. Nah masalahnya sekarang adalah kalau sudah terlanjur kepilih, kemudian mohon maaf internal partai menilai mungkin ini kurang optimal. Komunikasi di fraksinya, di komisinya kurang bagus misalnya. Ya sekarang tugas partai PKB terutama ini membackup seluruh anggota DPR di semua lini, di semua tingkatan, mengevaluasi, memberikan staffing kepada mereka, memberikan support data, support informasi sehingga baik artis atau yang kiai atau yang mantan aktivis mahasiswa, kalau memang dia terpilih dengan demokratis, ya harus kita di partai membantu. Kalau dikatakan itu hanya sebagai satu strategi untuk bisa meraup suara yang lebih banyak, menurut Anda seperti apa Pak? Ya itu kan sah-sah saja karena itu bagian dari apapun ya, dari strategi dan di semua negara di India pun mantan aktor juga ada yang menjadi anggota parlemen gitu. Iya. Kita harus beri kembali pemirsa dan saya masih akan melanjutkan kembali obrolan kita, tetaplah di Sang Pemimpin. Terima kasih pemirsa dan saya akan melanjutkan kembali obrolan kita. Bapak langsung bisa menyambungkan sebenarnya apa saja yang jadi bahan pertimbangan dari PKB untuk memilih capres yang berasal mungkin lebih dari keartisan juga, termasuk juga caleg-caleg yang cukup banyak juga jumlahnya, ada 14 caleg artis di sana. Ya, capres PKB itu yang sudah declare itu ada Bang Haji Romai Rama, ada Pak Mahfud MD, dan ada usulan dari teman-teman di DPW Indonesia Timur mengusulkan Pak Yusuf Kala. Nah, tentu ini potensi bagi PKB. Kita tahu semua punya kekuatan yang luar biasa secara
politik. Dan potensi itu akan menjadi pertimbangan bagi PKB untuk terus meningkatkan kekuatan politik PKB bersama capres-capres yang akan kita usung. Tentu ini sinergi semua, dan kita akan memutuskan itu nanti setelah hasil pemilu legislatif, setelah 9 April nanti. Oke, tidak adakah satu kekhawatiran justru dengan pemilihan ini membuat masyarakat jadi semakin meninggalkan PKB? Karena seperti yang kita tahu banyak juga komentar yang lebih negatif, mengarah ke arah yang negatif, Pak. Ya, saya kira tidak bisa rata-rata begitu ya, karena pasti semua capres itu ada positifnya, pasti ada negatifnya, ya sama semua dengan segala potensi masing-masing, gitu kan. Nah, kita akan mengambil potensi yang lebih positif itu untuk menjadikan PKB lebih besar. Oke, baik. Kalau Bang Haji Rhoma Irama itu sebenarnya apa sih yang akan dilakukan ketika nantinya memang dia bakal terpilih untuk Rhoma Irama itu sampai pucuk gunung banyak orang kenal loh. Oke. Iya. Tapi untuk secara spesifik program yang akan diusung yang itu tentunya bisa membawa satu perubahan. Rhoma Irama itu paling bersih. Oke. Rhoma Irama itu paling yang hari ini secara kemasyarakatan menghidupi banyak orang. Oke. Lagu-lagunya itu menghidupi orang jualan lagu. Tapi apakah menurut Anda paling tidak Rhoma Irama itu bisa paling menyelesaikan berbagai konflik yang sudah terjadi? Saya kira begini. Secara nasional. Rhoma Irama ini sudah banyak makan asam garam hidup politik. Baik. Dicekal pernah. Oke. Kemudian jadi anggota DPR juga pernah. Saya kira sudah banyak hal yang dilakukan oleh beliau terkait dengan masyarakat. Dan intensif antara komunikasi masyarakat dengan beliau, dan itu merupakan hal yang luar biasa bagi beliau. Sebenarnya Pak Ahmad akan menambahkan sedikit Pak terkait juga kira-kira dari tahun ke tahun tingkat partisipasi masyarakat itu kan terus menurun. Itu sebenarnya juga menjadi satu tanggung jawab partai Bapak. Menurut Anda seperti apa? Sedikit saja, karena kita harus closing ini. Ya, ini menjadi stigmatisasi di masyarakat. Banyak di masyarakat yang anti parpol ya kan, hari ini karena beberapa kasus nasional kemudian berimbas di daerah. Ya kan, yang tidak bersentuhan langsung, Hambalang misalnya itu menjadi imbasnya juga di daerah atau kasus Senturi dan sebagainya. Menurut saya yang paling bijaksana dan dibuktikan oleh PKB adalah satu, bahwa mereka harus berikan keteladanan, para anggota dewan yang memberikan keteladanan, memberikan sikap yang baik di hadapan masyarakat, kinerja yang bagus, dan semangat untuk tidak korupsi. Baik. Terima kasih Pak Ahmad, Bu Ani. Terima kasih Pak Torik juga. Terima kasih, sukses untuk Anda semua. Tentunya semoga saja obrolan di sore hari ini bisa memberikan satu manfaat untuk Anda pemirsa. Paling tidak kita sudah membuka kembali pikiran kita. Kalau tadi kita sudah coba merefleksi juga bagaimana perjalanan PKB mulai dari awal sampai dengan menuju pemilu 2014 ini. Dan saya tutup sang pemimpin di hari ini. Kita ketemu lagi besok. Saya Eli Prabowo pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.